Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Fitri Ariyadatu Solika dengan nomor induk mahasiswa 207190062 dari kelas Tadris IPA C IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang bertema Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya mengambil judul Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan mutu peserta didik di sekolah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kepemimpinan itu seperti apa. Terus peranan kepala sekolah itu harus bagaimana dalam meningkatkan mutu, kualitas dari peserta didik itu sendiri. Ingin tahu bagaimana, apa sih itu kepemimpinan, terus apa itu peran-peranannya. Terus saksikan video saya berikut ini. Secara pengertian, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha seseorang pemimpin yang dapat mempengaruhi anggotanya untuk menjalani perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin merupakan seorang yang dapat mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwasanya kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, mendorong, menuntun, menggerakkan, dan melakukan sebuah perubahan sehingga dapat mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan. Perlu kita ketahui, pemimpin yang ada di sekolah itu kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tenaga fungsional, yaitu guru yang bertugas untuk memimpin suatu lembaga sekolah. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab yang begitu besar, serta memerlukan dukungan serta bantuan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kepala sekolah beserta anggotanya seperti wakil kepala sekolah, guru-guru, staf administrasi, tata usaha, dan pegawai lainnya juga memiliki keikutsertaan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, yaitu menciptakan atau meningkatkan mutu peserta didik yang ada di sekolah. Sebagai kepala sekolah juga akan berusaha melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan berusaha bekerja guna mencapai peningkatan mutu peserta didiknya. Berikut beberapa karakteristik kepemimpinan yang berkualitas yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu peserta didik. Yang pertama itu adalah fashionable, committed, dan knowledgeable. Pemimpin yang fokus pada kualitas dan mengembangkan hubungan yang baik dengan anggotanya seperti guru-guru yang lain. Hal ini memudahkan kepala sekolah dalam menjalankan visi dan misinya serta tujuannya untuk meningkatkan mutu peserta didik yang ada di sekolah. Terus yang kedua adalah semangat misionaris, yaitu mempromosikan aspek kualitas di luar organisasi. Terus yang ketiga adalah target yang agresif, yaitu perbaikan yang bersifat incremental atau bertahap-tahap. Terus yang keempat adalah strong driver, yaitu tujuan ditetapkan dengan jelas. Yang kelima adalah komunikasi
nilai-nilai, melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas. Jadi itu mengubah budaya yang dulu-dulu yang monoton, yang mengganggu peningkatan mutu, itu diganti dengan yang bisa meningkatkan kualitas pendidik itu semakin baik dari segi sifat, dari segi karakter, bisa membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. Yang keenam adalah organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki adalah struktur mendasar yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih tinggi bagi tingkat yang lebih rendah. Terus yang ketujuh adalah kontak dengan pelanggan. Maksudnya itu kontak dengan wali murid. Jadi itu tahu perkembangannya di rumah itu bagaimana dengan guru-guru atau wali kelasnya masing-masing. Selain memiliki karakteristik kepemimpinan yang baik, peranan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah juga sangat diperlukan. Berikut beberapa peranan kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai edukator. Bertugas untuk membimbing guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. Kepala sekolah juga bertugas memberikan keteladanan yang baik dan selalu mengikuti perkembangan intek. Upaya tersebut dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam meningkatkan kinerja pendidik dan prestasi belajar peserta didik. Keikutsertaan pendidik dan peserta didik dapat mendorong kinerja guru untuk semakin kreatif dan berprestasi. Yang kedua adalah kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai penyusunan perencanaan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mengambil keputusan, mengatur suatu pembelajaran, administrasi, tata usaha, dan peserta didik yang lebih baik. Terus yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai administrator, yaitu kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran segala pekerjaan dan kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan siswa maupun kegiatan guru-guru yang ada di sekolah. Terus yang keempat adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Maksudnya supervisi merupakan kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang benar atau yang belum dengan tujuan akan memberikan pembinaan. Terus yang kelima adalah kepala sekolah sebagai leader. Leader di sini diartikan sebagai kepemimpinan dalam kegiatan mempengaruhi orang lain supaya bekerja dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini demi terwujudnya cita-cita yang telah ditentukan tadi. Kepala sekolah harus mampu mengetahui dan menggerakkan sumber daya manusia yang ada di sekolah dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengolahan ketenagaan, pelayanan peserta didik sebagai sumber dan sarana belajar dan lain sebagainya. Terus yang keenam adalah kepala sekolah sebagai inovator. Dalam melakukan peranannya harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Cari gagasan baru, mengintegrasi setiap kegiatan, memberikan keteladanan kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di sekolah, serta mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada seluruh tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Motivasi dari kepala sekolah atau dari seorang pemimpin mampu meningkatkan serta membangun keefektifan dan keefisienan kinerja pendidik, sehingga dapat memberikan energi positif yang mampu mewujudkan mutu peserta didik
yang semakin berkualitas dan bermutu. Ya, sekarang peningkatan mutu peserta didik. Ya, tadi kan udah panjang kali lebar kali tinggi menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Sekarang kita membahas tentang peningkatan mutu peserta didik. Kita harus tahu dulu pengertian dari mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan isu yang sangat penting dan konteks karena memperlibatkan berbagai komponen dari dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, mencakup konteks dan proses yang terus-menerus berkembang dalam dunia pendidikan. Peningkatan kualitas peserta didik adalah sebuah tanggung jawab bersama dalam sebuah komponen yang ada di sekolah, di mana pencapaiannya diperlukan kemampuan, kemauan, dan komitmen yang tinggi dari peserta didik itu sendiri dan kepala sekolah maupun pengajar yang ada di sekolah. Berikut ini beberapa upaya meningkatkan mutu peserta didik. Yang pertama adalah berusaha mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi di lembaga sekolah. Kita tahu bahwa visi dan misi suatu sekolah itu pasti akan menciptakan peserta didik yang memiliki kualitas dan mutu yang baik secara akademik maupun non-akademik. Terus yang kedua adalah mewujudkan pembelajaran yang aktif di kelas guna untuk mencapai tujuan dari visi dan misi yang telah ditentukan tadi. Terus yang ketiga adalah meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, salah satunya dengan menggunakan metode-metode yang inovatif, kreatif tadi ya. Terus yang keempat adalah meningkatkan karakter dan moral peserta didik. Terus bagaimana cara untuk melatih peserta didik untuk berakhlak yang baik? Nah, berikut ini akan saya sajikan upaya pendidik untuk melatih peserta didik berakhlak yang baik. Yang pertama adalah membudayakan perilaku disiplin. Itu sangat penting ya, disiplin. Terus yang kedua adalah membudayakan peserta didik berperilaku sopan dan menghormati guru. Yang ketiga adalah pengarahan guru agar membudayakan peserta didik selalu membaca Al-Quran dan Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Itu juga sangat penting ya. Nah, itu tadi beberapa upaya meningkatkan mutu peserta didik di sekolah, baik secara akademik, non-akademik, bahkan juga diikuti dengan peserta didik yang berakhlak baik, begitu. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang artikel saya yang berjudul Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Peserta Didik di Sekolah. Semoga artikel saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.